Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaya Wahidatul Arifah. NIM saya 2103096079. Saya di sini akan mempresentasikan tentang notasi ilmiah dan plagiarisme. Notasi ilmiah. Pengertian notasi ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notasi adalah sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan atau aljabar, nada atau musik, dan ujaran atau fonetik. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan. Jadi notasi ilmiah adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan, nada, atau ujaran dengan tanda huruf. Teknik-teknik notasi ilmiah ada 3. Yang pertama footnote, yang kedua in-note, yang ketiga end-note. Yang pertama yaitu footnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber kutipan, pendapat buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Footnote juga dapat berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks, seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, dan yang sejenisnya. Gelar akademik dan gelar kebangsawanan tidak disertakan, dan nama pengarang atau penulis tidak diberi. Contoh footnote diambil dari majalah. 1. Mukhtar Naim. Mengapa orang Minang merantau, Tempo, 81 Januari 1975, halaman titik nomor 36 titik. Fungsi penulisan footnote. 1. Sebagai penguat bukti, yaitu sebagai penguat bukti bahwa informasi yang bertuliskan merupakan informasi yang benar adanya, serta memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sebagai pemberi informasi lanjutan, yaitu sebagai pemberi informasi lanjutan yang akan memudahkan pembaca mengetahui informasi tersebut. Yang ketiga, untuk memperluas pembahasan, yaitu konteks pembahasan akan berkembang lebih luas, serta pembaca dapat mengetahui pembahasan tersebut dengan melihat catatan kaki. Yang keempat, memberi keterangan atau petunjuk, yaitu untuk melakukan pemberian lampiran yang berkaitan dengan informasi lainnya yang berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan. 2. In-note. In-note adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bahwa yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada dalam teks yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Pada in-note, ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menulis nama akhir pengarang. Yang ketiga, mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Yang keempat, menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Contoh in-note. Dialektika adalah metode metafisika yang mendatangkan atau menghasilkan pengetahuan tertinggi. Dalam kurung, Lore Bagus, 1997, Kamus Filsafat, halaman 167 sampai 164. Yang ketiga, end-note. End-note adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembar atau akhir bab. Pada teknik end-note, pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang ketiga, menulis nama akhir pengarang tanpa koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung yang akhirnya diberi titik. Contoh end-note. Ada aspek penguasaan pragmatik. Anak dianggap sudah dapat berbahasa pada waktu ia mampu mengeluarkan kata-kata pertamanya, yaitu sekitar usia 1 tahun.
Akan tetapi, sesungguhnya sejak masa-masa awal setelah kelahirannya, anak mampu berkomunikasi dengan ibunya. Demikian juga orang-orang dewasa di lingkungannya pun memperlakukan anak seolah-olah sudah dapat berbicara. Dalam kurung, Spencer dan Haas tahun 1970-130. Terdapat bermacam-macam sistem dalam penulisan notasi untuk menyusun karya tulis ilmiah yang sering dikenal di kalangan masyarakat ilmiah. Antara lain sistem University of Chicago Press, sistem Harvard, sistem American Psikologi, sistem American Anthropology, sistem Harcover, sistem gabungan. Plagiarisme. Pengertian plagiarisme. Plagiarisme berasal dari kata lain plagiarius yang berarti merampok, membajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Plagiarisme merupakan tindakan pencurian atau kebohongan intelektual. Plagiarisme adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Ruang lingkup plagiarisme. 1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta atau data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain, seolah-olah sebagai karya sendiri. Tindakan-tindakan yang tidak tergolong dalam plagiarisme. Yang pertama, menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Yang kedua, menuliskan kembali atau dengan mengubah kalimat atau parafrase opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas. Yang ketiga, mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagi bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Jenis-jenis plagiarisme. Jenis-jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Yang pertama, plagiat ide. Yang kedua, plagiat kata demi kata. Yang ketiga, plagiat sumber. Yang keempat, plagiat kepengarangan. Jenis-jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Yang pertama, plagiat sengaja, dan yang kedua, plagiat tidak sengaja. Jenis-jenis plagiarisme berdasarkan proporsi yang dibajak. Yang pertama, plagiat ringan. Yang kedua, plagiat sedang. Yang ketiga, plagiat total. Jenis-jenis plagiarisme berdasarkan penyajian. Yang pertama, plagiarisme verbatim. Yang kedua, plagiarisme kain perca. Yang ketiga, plagiarisme parafrasa. Yang keempat, plagiarisme kata kunci. Dan yang kelima, plagiarisme struktur gagasan. Dan jenis-jenis plagiarisme berdasarkan pola, yaitu yang pertama, plagiarisme total. Yang kedua, plagiarisme parsial. Dan yang ketiga, plagiarisme autoplagiasi. Dan yang terakhir, plagiarisme antar bahasa. Jenis-jenis plagiarisme yang berdasarkan aspek yang dicuri. Yang pertama yaitu plagiat ide. Plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Yang kedua, plagiat kata demi kata, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, plagiat sumber. Memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipan. Yang keempat,
Plagiat kepengarangan terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya, mengganti cover buku orang lain dengan cover atas namanya tanpa izin. Jenis-jenis plagiarisme yang berdasarkan kesengajaan. Yang pertama, plagiat sengaja. Plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain, baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Yang kedua, plagiat tidak sengaja. Plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman seseorang dalam mengutip. Jenis-jenis plagiarisme yang berdasarkan proporsi yang dibajak. Yang pertama, plagiat ringan, yaitu apabila dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. Yang kedua, plagiat sedang, mempunyai presentasi 30% sampai 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga, plagiat total, berarti lebih dari 70% isi karya tulisannya merupakan plagiat dari karya orang lain. Jenis-jenis plagiarisme yang berdasarkan penyajian. Yang pertama, plagiarisme verbatim, yaitu tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaannya sendiri. Yang kedua, plagiarisme kain perca. Tindakan plagiasi dengan mengambil karya orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, plagiarisme parafrasa. Tindakan plagiasi dengan mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri. Yang keempat, plagiarisme kata kunci. Tindakan plagiasi dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya lagi dengan kata-katanya sendiri. Yang kelima, yaitu plagiarisme struktur gagasan. Tindakan plagiasi dengan mengambil struktur gagasan orang lain. Jenis-jenis plagiarisme yang berdasarkan pola. Yang pertama, plagiarisme total, yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan oleh seseorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya. Yang kedua, plagiarisme parsial, yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri. Yang ketiga yaitu autoplagiasi, yaitu plagiasi yang dilakukan seseorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan yang keempat yaitu plagiarisme antar bahasa, yaitu plagiasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.